Halo teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang materi diagram pencar. Yuk simak penjelasannya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian diagram pencar, jenis-jenis diagram pencar, contoh diagram, cara membuat diagram, beserta soal dan jawabannya. Yang pertama ada pengertian. Diagram pencar adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat. Diagram ini sering disebut juga sebagai diagram scatter. Tujuan utamanya adalah melihat pola atau korelasi antara dua data numerik yang sedang dianalisis. Jenis-jenis diagram pencar. Yang pertama ada diagram pencar berkorelasi positif. Dilihat dari contoh gambar, ketika titik-titik pada diagram membentuk pola yang naik dari kiri ke kanan, berarti terdapat hubungan positif antara variabel X dan Y. Yang kedua ada diagram pencar berkorelasi negatif. Dilihat dari gambarnya, jika titik-titik pada diagram membentuk pola yang menurun dari kiri ke kanan, yang berarti terdapat hubungan negatif antara kedua variabel. Yang ketiga ada diagram pencar tanpa korelasi. Dilihat dari contoh gambarnya, jika titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka kedua variabel tidak memiliki hubungan yang signifikan. Berikut adalah contoh-contoh diagram pencar. Yang pertama, ada korelasi positif dengan tren linier. Yang kedua, korelasi negatif dengan tren linier. Yang ketiga, tren berbentuk kurva nonlinier. Yang keempat, tren berbentuk kurva nonlinier dengan korelasi positif. Yang kelima, acak dan tidak berkorelasi. Dan yang keenam, korelasi positif, tren linier dengan data pencilan. Cara menggambar diagram pencar. Yang pertama, menyiapkan data. Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang akan dianalisis. Data ini terdiri dari dua variabel yang saling berkaitan. Misalnya, jam belajar dengan nilai ujian siswa. Pastikan data yang digunakan lengkap dan sesuai agar lebih akurat. Yang kedua, menyusun data dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul, susun data tersebut ke dalam tabel sederhana. Contohnya seperti di gambar ini. Tabel ini berisikan pasangan nilai dari kedua variabel. Yang ketiga, menentukan sumbu X dan Y. Buat dua garis utama, yaitu sumbu X mendatar dan sumbu Y tegak. Tentukan variabel mana yang akan diletakkan pada masing-masing sumbu. Biasanya, variabel bebas ditempatkan pada sumbu X, sedangkan variabel terikat pada sumbu Y. Dan yang terakhir yaitu memplot titik-titik data. Setelah sumbu selesai dibuat, plot data-data dari tabel ke dalam grafik. Setiap pasangan nilai digambarkan dalam bentuk satu titik. Lakukan tahap ini dengan teliti supaya tidak terjadi kesalahan posisi yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Jadi di sini soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah langkah yang ditempuh setiap hari dengan jumlah kalori yang terbakar. Berikut adalah data yang diperoleh. Dari tabel tersebut ada 5 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jumlah langkahnya ada 3.000, 5.000, 7.000, 9.000, dan 11.000. Kalori yang terbakar Senin yaitu 200, Selasa 350, Rabu 500, Kamis 650, dan Jumat 800. Buatlah diagram pencar berdasarkan data tersebut dan tentukan apakah ada hubungan antara jumlah langkah dengan kalori yang terbakar. Ini adalah gambar diagram pencarnya. Terdapat hubungan positif antara jumlah langkah dan kalori terbakar, yang artinya semakin banyak langkah semakin besar kalori yang terbakar. Hubungan ini cukup kuat karena titik-titik data hampir membentuk garis lurus. Jadi jawaban akhirnya ada hubungan antara jumlah langkah dan kalori terbakar, yaitu hubungan linear positif.
Terima kasih sudah menyimak videonya.